indah nama. Saya andaikan kau melihat hatiku, kau akan menyadari betapa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang multiplexer dan demultiplexer, atau disingkat MUX dan DEMUX. You are currently the only person in this conference. Dengar ya? Halo, jelas suaranya? Halo? Jelas, Pak. Jadi di materi ini Anda bisa merancang rangkaian multiplexer dan demultiplexer dengan IC small scale integration dan medium scale integration. Yang akan kita pelajari pertama MUX. MUX itu adalah penyaluran sebenarnya. Alat untuk menyalurkan, atau disebut juga dengan switch digital, yang menyalurkan beberapa input ke satu output. Jadi maksudnya inputnya banyak, outputnya satu. Input mana yang akan kita salurkan tergantung pada input selektor. Ada macam-macamnya di sini, ada MUX 4:1. Ini artinya adalah inputnya 4, outputnya 1. Kemudian MUX 8:1. Ini berarti ada 8 input dan 1 output. 16:1 berarti 16 input, 1 output. Sedangkan demultiplexer sebaliknya adalah switch juga sebenarnya, switch digital juga, yang menyalurkan satu input ke salah satu dari beberapa output. Ya. Misalnya 1:4. Jadi inputnya 1, outputnya ada 4. Jalur outputnya ya. Jadi jalur output mana yang dipilih ditentukan oleh selektor juga. Ada input selektornya. Ini kalau kita lihat definisinya, MUX is digital switch that has multiple inputs at the source and single output. Ya. Sedangkan the select lines determine which input is connected to the output. Di saluran select ya, saluran pemilih menentukan input yang mana yang dihubungkan ke output. Simbolnya seperti ini, blok diagramnya ya. Ini blok diagram dari multiplexer. Jadi ininya lebih panjang ya. Yang bagian inputnya lebih kecil. Jadi banyak input ke satu output. Yang memilihnya itu adalah line select. Ini akan jumlah bit n ini akan menentukan berapa maksimum jumlah inputnya. Misalnya n-nya kalau 1 berarti hanya 2 ya. Ada satu saluran hanya 2 input yang bisa disalurkan ke output. Kalau misalnya 2 ada 4, 3 ada 8 dan seterusnya. Kalau selektornya 3. Kalau 8:1 ini berarti perlu 3 select line. Kalau 2 ke perlu 1 select line, 8:1 ada 3 select line, dan 6:1 4 select line. Ini untuk memudahkan ya pemahamannya, penggunaan seperti apa. Ini akan bisa dilakukan bila output dari masing-masing device perangkat ini
perangkat pengguna ini udah digital ya. Udah digital itu berarti udah 0 dan 1. Hanya dua level 0 dan 1. Misalnya di sini multiplexernya adalah 4:1. Jadi inputnya ada D0, D1, D2, dan D3. Selektor di sini menggunakan B dan A, outputnya Y. Misalkan selectnya 00, ya, berarti yang disalurkan adalah dari MP3 player. Ya. Ini akan disalurkan, maka sound system ini akan mengeluarkan suara dari MP3 player. Kemudian bila 01, maka yang suaranya berasal dari sound card dari laptop, ya. Kemudian misalnya 10 dari satelit digital, ya. Kemudian kalau 11 kabel TV. Jelas ya penggunaan dari multiplexer. Bukan hanya itu ya, penggunaan itu contoh saja. Pokoknya sesuatu yang memerlukan memilih satu dari beberapa, itu namanya multiplexer. Anda sendiri kan multiplexer juga ya, memilih calonnya ada banyak, yang dipilih satu gitu. Dari banyak ini selektor yang memilih. Rangkaiannya dibuat seperti ini ya, multiplexer 4:1. Ini selektornya BB, B dan A. Datanya adalah D0 sampai D3 ya. Ini simbol diagram seperti ini. Ini tabel kebenarannya. Misalnya BA-nya Anda kasih 00 ya. 00, maka di sini kan 11 ya. 11. Di sini berapa nih? Kalau BA-nya 00. Ini berarti di sini 0, Pak. kok 0 sih? Ini nih, yang ini. Ini kan B-nya 0, A-nya 0. Ya. Berapa? 1, Pak. 1 kan? Saya mau nyoret-nyoretnya ya. Gambarkan aja semua, diambil semua. Jadi misalnya selektornya berapa tadi saya bilang? 0, 0, 0. Berarti selektornya kita kasih 0. 0, 0. Di sini berapa nih? Ini 1 kan? 0, 0 kan dibalik jadi 1 kan? 1, ini juga 1. Kalau ini 1 juga, tetapi ini 0. Ini kan langsung ini 0. Yang ini 0 kan? 0. Ini jadi 1. Karena ini 0 dibalik jadi 1. Sini, kalau ini berapa? Ini berarti 0. 0 kan? Iya, Pak. 0. Ini 0 juga. Ya. Jadi hanya ini yang dapat 1 kan yang di atas ya. Berarti di sini apa? Di sini apa? 1 N dengan 1 N dengan D0 berarti sama dengan berapa? Sama dengan D0. Ya enggak? D0 yang menentukan outputnya. Kalau D0-nya 0, maka dia akan 0. D01 dia akan 1. Ya. Yang lainnya karena salah satu inputnya 0, ya, ini pasti 0 nih. Karena inputnya ada yang 0. Kalau N itu kan kalau ada 0 pasti 0. Nih 0 kan. Kemudian diorkan D0 tambah 0 berarti sama dengan D0. Ya. Kondisi ini adalah pada ini. Ya. Kalau 01 nanti analisanya outputnya sama dengan D1, kalau 10, 1 D2 dan 1 D3. Jelas? Halo?
Jelas nggak? Ya Pak, jelas Pak, jelas. Kalau udah jelas, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke mana tadi nih? Oh, ini. Kalau tadi fix inputnya, sekarang inputnya mungkin berubah-ubah. Nih ya. D0-nya sampai di sini 0. Ini 1, 0, 1, 0. Berubah-ubah ya. D1-nya juga berubah-ubah. D2 berubah-ubah. D3 berubah-ubah. Ini selektornya. Jadi selektor kalau 00, maka yang keluar adalah D0. D0 ini kondisi 0 kan. Ini rendah ya, 0. Maka di outputnya juga rendah, 0. Kemudian 01. Berarti dia pilih kan, D1 karena tinggi, maka ini jadi tinggi outputnya. 10, berarti D2. D2-nya karena juga tinggi, maka ini tinggi. 11 karena 0, maka ininya jadi 0. Dan selanjutnya analisanya seperti itu. Kemudian ini yang medium scale integration, ya. Medium scale integration ini berarti rangkaian multiplexernya sudah dirangkai gitu di dalam IC-nya. Kalau yang SSI tadi kan kita bikin dari, kalau ini udah yang kita rangkai itu sudah dijadikan IC gitu. Jadi yang keluar inputnya ada itu D0, D1, D2, dan D3. Selektornya AB, enable-nya G, outputnya Y, output kebalikannya adalah W. Enable itu gunanya adalah untuk mengaktifkan IC. Jadi fungsinya, logikanya di mana namanya? Di rangkainya dan enable itu seperti ini. Saya ingin gambarkan. Saya bikin yang 4:1 nih ya. Saya bikin 4:1. Ini rangkaian dalam dari 4:1 yang pakai enable ya. 4:1 ya. 4:1 multisim saya udah habis ininya sih, lisensinya. Jadi nggak jalan lagi. Saya gambarkan aja sini 4:1. Ada D berapa tadi? Nih, gate-nya berarti ada 4 kan? 4:1. Nih 2. Ini 3. Ini selektornya. Ini kok selektor ini OR-nya ya. Jadi ini dihubungkan ke sini. Selektornya berapa bit ini? Halo? Selektornya berapa bit kalau 4:1? Kok diam aja sih? 1 Pak. Oh 1? 2, Pak. 1 itu 2 ya. Ya 2 Pak, 2. Maaf. A, B, satu lagi B ya. Atau saya tulis S saja juga boleh ya. Diganti dengan S saja. Biar selektor gitu. Dikit dan dikit. Nah, ini D0.
D0, ya kan? Kemudian D1. D1. D berapa lagi? D2, D2. Setelah D2 berapa lagi? D3, D4, Kok D4 sih? D3, D3. terus D4, Pak. Nggak ada orang cuma 4. Kok ada D4? Kalau ada D4, 5 dong. Selektornya ada berapa? 1? 2, 2 ya. S1 dan S0 saya namakan. Tadi ada enable. Enable-nya aktif apa tadi? Aktif rendah ya. iya Pak. Jadi dia harus 0 IC bekerja gitu ya. 0. Berarti harus ada kasih inverter nih enable-nya. Ini enable. Ini input enable-nya ya. Bisa ditarik gitu ya. Nih. Pakai inverter. Inverter masih ingat nggak? Simbolnya kayak apa? Segitiga. Kelihatan di atas ya. Ini berarti inverter. Jadi ketika 0 di outputnya berapa? Halo? Apa Pak? Kalau inputnya ini 0, outputnya berapa? Kalau inverter? 1, Pak. Satu. Jadi 1 ini akan mengaktifkan gate. Ya. Ini dihubungkan ke semua input. Nih dah ya, elektronik sekarang. 00 milih yang mana tadi? Yang di atas kan? Ketika S-nya 0, dia memilih yang di atas, ya kan? Berarti 00 harus Anda balik. Dia harus membalik. Berarti ini harus Anda. Nih ya. 0. Kemudian 01, yang mana yang disalurkan? Nih kita lihat dulu logika yang ini nih ya. 0. Ketika kita analisa dulu, biar kamu bisa nangkap logikanya. Ya, ini ketika kita kasih 0, ini 0, ini juga 0. Di sini apa? Hah? 1, Pak. Ini 1. Ini 1 juga. 1. Di sini, ini belum dikasih inputnya. Kalau inputnya saya kasih 1, apa yang terjadi? Apa di sini? 0 Pak. 0. 0. Artinya input nggak terpengaruh ya, input lain ini pasti 0 kan? Iya. Maka itu disebut kondisi disable ya. Jadi tak aktif, dia disable. Dia akan aktif bila dikasih berapa tadi? Dikasih berapa? Dikasih 0 ya. Kalau dikasih 0 berapa dia? Di sini 1 Pak. 1 kan? Di sini berapa? 1 N dengan 1 N dengan 1 N dengan D0. 1 Pak. Kok 1 sih? 0, Pak. Kok 0? D0. D0. D0 kan? Iya, Pak. Tergantung kondisi D-nya, tergantung kondisi D-nya.
Ya enggak? Kalau D0-nya 0, maka D0. Kalau D0 1, 1 kan? Jadi sama dengan 0. Berarti tergantung D-nya ya, Pak? Iya. Kemudian yang lainnya 0, 1 berarti itu udah ngerti ya logika itu ya. Sekarang yang keduanya, bagaimana menyalurkan D1. Ini satu dulu. Kalau ini menyalurkan dengan selektor ini berapa tadi? Kondisi yang lain ketika itu 0 ya. Ketika yang pertama ini D0, yang lainnya ini 0. Ya. Sekarang D1-nya kita analisa. D0, 01 berarti 0, 0. Ini kita ambil di sini. 0, 1 mana? Ini 1 berarti Anda ambil dari sini. Enggak dibalik ya. 0, 1. Ya. Kalau yang bawahnya 1, 0. Ya. Yang di bawahnya saya bikin lagi. 1, 0 berarti ini 1. 1. 0. 0 ini berarti di sini. Ya. Nih. Kalau yang bawah berapa? Yang paling bawah apa? 1. Dari 1, 1 kan selektornya 1. Ini juga diambil dari sini. Ya. Nggak jelas gambarnya. Jadi gitu gambar apa namanya? Memasang enable tadi. Saya menjelaskan memasang enable tadi. Jadi IC ini akan sesuai dengan kerja sebenarnya kalau E-nya dikasih 0, kondisi enable. Kalau kondisi disable berarti ketika dikasih 1, outputnya terus tidak tergantung inputnya. Jelas ya? Saya menjelaskan enable ini tadi, kayak gitu rangkaiannya. Kemudian lagi 8 ke 1, berarti selektornya ada 3 nih ya. Ini selektornya ABC, inputnya dari 0 sampai D7, outputnya X dan X apa Y itu sih? Y dan W. Y ini output sebenarnya, W output kebalikannya. Kemudian selektor 16 ke 1 berarti 4 bit selektornya. Inputnya ada 16, D0 sampai D15. Outputnya ini. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Kalau disuruh bikin ini bisa nggak? Multiplexer 8 ke 1. 8 ya, Pak? Dengan menggunakan 2 MUX 4 ke 1, bisa nggak? Jadi maksud soal ini apa soalnya tadi? Bikin multiplexer, ini kita ambil soalnya. Nih. Buat multiplexer 8 ke 1. 8 ke 1 itu berapa selektornya? 4 bukan, Pak. Kok 4 sih? 8 ke 1. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ini kan? Tuh. Inputnya ada 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu kan? Outputnya 1. Sekarang kita membuat MUX. MUX berapa nih?
MUX 8 ke 1. Delapan ke 1. Dengan menggunakan MUX 4 ke 1 berarti diperlukan 2 kan? Gini merangkainya. 4 ke 1. Ini berarti inputnya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ini selektornya ada berapa? 3 kan? Ini 3 selektornya. Kalau ini kan 2 ya? Ini 2, Iya, Pak. 2 selektornya. Ini 2 selektornya. Sedangkan kita perlu selektornya ada 3 kan? Kalau membuat 8 ke 1, kita ada S2, S1, S0. Kemana nih Anda sambungannya? Seperti ini Anda sambung ke sini. Sini. Ke sini. Ya. Kalau ini masuk kemana nih? Di sini. Terus, satu lagi. Ini. Tinggal nih selektor S2-nya. S2 Anda hubung kemana? Ke enable. Enable tadi kan aktif rendah ya. Ini enable-nya ya. Berarti yang 4 pertama ini kan itu harus dapat 0 gitu kan. 0. Ini 0. 0. Enable yang ini harus Anda hubungkan ke. Ini enable ya. Ini bulatan harusnya kamu maklumin gambarnya. Ini harus dikasih inverter. Udah nyambung belum logikanya? Kenapa dikasih inverter? Sekarang kita analisa deh ya. Saya analisa, saya ganti warnanya tuh biar nggak campur-campur. Ini misalnya 0 ya. Ini 0. 0. 0. Outputnya belum ya? Outputnya harus outputnya harus Anda masukkan ke mana nih? Pakai gerbang apa? Diperlukan gerbang OR. Memilih yang di atas apa di bawah gitu kan? Outputnya. Ini saya sebut, ini nanti kamu lengkapi tulisannya. Ini D0. Kalau yang paling bawah D berapa? Hah? Ini D0. Yang paling bawah ini D berapa? D3, Pak. Ya, Pak. D berapa? D3, Pak. Udah 3 paling bawah. D7. Iya kan? Oh iya, Pak. Ini kan D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Ya enggak? Sekarang kalau 000, berarti yang aktif adalah, kalau enggak D0, D4 kan? Ya. Iya, Pak. Itu kan, kalau enggak D0, D4 kan ya? Sekarang, kan yang kita pilih hanya 1. Berarti yang memilih kedua adalah ini, selektor 2 ini.
Berarti kalau 0 yang aktif kan di atas kan? Kalau hanya ini 0, maka yang aktif IC atas Pak, IC bawah? Halo? Atas. Atas kan? Maka ini yang keluar adalah D0. Di sini apa? D. Ini 0 ya, bukan D0. 0. D0 tambah 0 berapa? D0. D0. Ya. Jelas? Halo? Jelas nggak? Ya Pak, jelas Pak, jelas. Sekarang saya ganti. Selektor sekarang saya ganti dengan 1 nih. Coba Anda analisa apa outputnya. Jangan kamu jawab dulu. Saya mau nanya aja. Sudah saya tanya baru kamu jawab. Ya, ini 1 ya. Sekarang pertanyaannya, ini saya hapus. Dah. Ini output yang 4:1 di atas ini apa sekarang? Di sini. Nih saya gerak-gerakan ini di sini apa? Hanya 3 pilihan D0, 1 atau 0. 0, Pak. Hah? Apa? D0 Pak. 0 apa nih jawab? Kok beda? Apa? D0 Pak. 0, Pak. Salah. Kan ini kan 1 S2-nya. S2 1. Ini berarti dapat 1 kan? Berapa sini? 0 Pak berarti Pak. 0. Ya 0 dong. Di sini, us. Terus yang 4:1 di bawah itu apa? Di sini. D4, Pak. D4. D4. Di sini apa? Di output penggabungan ini. D4. Ini adalah D4. Ini D4 kan? Dah. Bisa kan? Sekarang saya ganti soalnya. Saya kasih inputnya, ganti. Yang ini udah paham ya? Sekarang Ya Pak, paham Pak. saya post ya. Yang menentukan tuh selektor kan? Ini belum saya hapus. Nih, saya ganti dengan 1. Datang lagi nih penyakitnya, nggak bisa lagi tulis. Kenapa nih? Ini 1. Kok nggak bisa tulis lagi? Ini 1. Ini
Bisa pegangan deh. Ini kalau 1 gimana? Apa outputnya? Output terakhir. Halo? Atau yang tanya deh, yang di atas apa? Muk 4 ke 1 di atas apa? Halo? Ini 1. Kok nggak ada yang jawab? Yang di mananya, Pak? Mux yang di atas. 4 ke 1 di atas. Outputnya apa? D4 bukan, Pak? Yang di atas. Kok D4? D0, Pak, D0. D0. Ini kan 1, 1, 0. Ini 1, 1, ini 0. Ini 0. Berapa tadi? 1 ya, saya minta ya. Ini 1. Berapa outputnya? Nih, kok nggak bisa ditulis lagi? Saya kasih tanda tanya sini. Saya nanya di sini aja deh apa? Nggak bisa ditulis lagi. Ini 110. Ini 110. Yang tadi itu keluaran dari OR jadi apa itu? Keluaran OR. Siapa yang jawab? Halo? Halo? 110 selektornya. Keluaran yang di OR-nya apa? Kok diam aja? Pak, 1 bukan, Pak? Enggak. 110. Keluaran OR apa? Yes. 0, Pak. 0, Pak, 0, 0. Salah. 110. Keluaran OR bukan keluaran multiplexer. Ini saya hapus ya, biar kamu nggak bingung. Ini kamu analisa ya. Ini sekarang saya kasih 1. Nih, apa keluaran OR? D. Pilihannya D0, D1, D2, D23, D4, D5, D6, apa D7? Apa? Anda pilih kalau selektornya 110, maka keluaran dari OR itu apa? D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, apa D7? Halo? D7 bukan, Pak? Salah. D1, Pak. Salah. D2, Pak. Salah. D0 gimana, Pak? Kalau D2 itu Pak, dia 0. D6 bukan, Pak? Ya, D6. D6 ya. D6. Ya, D6 itu adanya di sini kan. Ini D4, D5, D6. Yang ini ya. Ini D6. Ini D6. Ini bisa ditulis.
Kalau misalnya satu semua apa? 7 Pak, 7. 7, 7, 7. D7, D7. 7 ya. Jadi gitu kerjanya. Itu maksud soal ini, bangunlah multiplexer 8 ke 1 dengan menggunakan 2 MUX 4 ke 1. Jadi Anda gunakan input enable sebagai selektor. Ya. Berikutnya, ini rangkaian yang dicoba. 4151 ini Anda coba aja di multisim. Ini demux kebalikan ya. Simbolnya juga kebalikan. Satu input ke beberapa output. Jumlah output tergantung dengan jumlah selektornya. Kalau selektornya 1 berarti jumlah outputnya 2. Kalau selektornya 2 berarti 4. Dan seterusnya. Jadi ada 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 8, dan 1 ke 16. Ini misalnya, Anda mau mencetak hasil dari desktop komputer kamu, apa kamu mau mencetak pakai laser, maka Anda kasih 00, maka dia dicetak di sini. Kalau 01 berarti defect sini ya. 10 berarti di color inject. Kemudian kalau 11 di pen plotter. Jadi itu sama aja nih ceritanya nih selektornya. Sekarang saya ingin mengasih kamu soal ya. Saya liatin soalnya. Kan kamu ujian ya? Ujian nggak? Iya, Pak. Ujian apa? Tes, Pak. UTS, Dari Pak. mana? Dari mana bahannya? Misalnya kan yang nanya mahasiswa, sekarang saya yang nanya. Dari mana bahannya? Dari awal sampai akhir kan? Dari minggu pertama sampai minggu keberapa? 8 ya? Ini saya lihatin contoh soal tahun lalu. Mana soal, ada soal nggak? Ini soal tahun lalu. Ini soal tahun lalu. Ini bisa ngerjain nggak? Hmm? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Nih, bisa ngerjain nggak nih? Pak, itu yang dimaksud X min 3 itu apa, Pak? XS3. Itu belum ya? Belum dapat ya? Iya, belum dapat, makanya Belum, Pak. Iya, dapat itu, Pak. Berarti itu saya ganti tar. BCD udah tahu kan ya? tahu, Pak, BCD. Oh, Paham, 10 Pak. ini tanda desimal ya? Iya, Pak. BCD. Kalau BCD-nya apa nih di sini? Coba satu ini kamu jawab, apa nih berapa di sini? 354 BCD-nya berapa? 0011 Ya, terus 0101 ya, 0100. ya bisa ya. Kemudian nih, bisa nggak gambar rangkaian dalamnya? Decoder 3 ke 8. Itu kurang tahu, Pak. Kan udah Ini kurang belajar. paham, Pak. Hah? Udah belajar kemarin kan? Iya, tapi masih kurang paham, Pak. Apanya nggak paham? Saya contohkan aja decoder 4 ke 2 biar gambar gampang ya. Iya, Pak, boleh, Pak. 4 ke berapa? Berapa tadi? 3 ke berapa tadi? 3 ke 8, Pak. Berarti 2 ke 4 ya. Decoder 2 ke 4. Decoder 2 ke 4. Kalau itu tuh banyak. Kalau pakai pulpen saya mau. Pakai ini lama. 2 ke 4. Berarti Anda perlu
Bisa Anda mulai dengan pakai ini tabel ya. Ini inputnya disebut apa tadi? Bebas sih penamaan input ya. Bisa Anda sebut eh, B1, B0 ya. B1, B0. Inputnya kalau 00 berarti tadi apa sih, decoder apa encoder? Decoder, Pak. Hah? Decoder. 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 Berarti output yang aktif adalah output 0 ya. Ini output. Output ya. Ini berarti output 0. Kalau output 1 apa? 01 berarti output 1 yang aktif ya. Yang aktif saya berlogik 1 gitu. Kalau 10 berarti apa? B 00, Pak. A ya, output 2 ya kan? Kalau 11 output 3, Pak. 3, Pak. output 3. Output ini 3-nya di agak kecil, output 3. Jadi output 0 apa persamaannya itu? Kapan dia akan 1? Is output 0 berarti Apa, Pak? persamaan adalah B, output 0. Samaannya adalah B1 not ya kan? B1 not dan B0 not. Kalau output 1 apa? B1 not, B0. B0. B1 not, B0. B0. Output 2 B1 sama B0 not. B1 B0 not. Ini B1 B1 B2, Pak. B1 B0. B1 B0. Siapa nyebut B2? Emang ada B2? Pak, tadi salah saya nyebut, maaf ya. Udah dapat persamaan, gampang gambarnya kan? Jadi inputnya adalah B1 dan Maaf, Pak. Emang ada B2, Pak? Pak, emang ada Hah? B2, Pak? Kok Bapak nulisnya B2, Pak? ya kamu nyebut B2 tadi sih. Jadi B0, Pak. B0, Pak. Maaf, Pak. Aduh. harusnya apa itu? B0, Pak. B2 apa? B0. B1 B0 ya. B1 B0. Ini dihapus ya. Ganti dengan apa? B0, Pak. B0. Gerbang apa tuh B1 not tuh? Inverter. Ya kan? Nih, berarti keluaran ini adalah B1 not. Ya. Masuk ke N. Ini berarti adalah output 0. Ya. Yang B0-nya juga dinotkan kan? Iya, Pak, benar. Ini dinotkan juga. Masuk ke mana?
Dah. Sekarang output 1, apa persamaannya? Output 1. Ini output 1. Output 1 adalah B1 not. B1 not kan udah ada. Ini kan. Ini dibulatin gambarnya. B1 not dengan apa? B0. B0 ke sini. Ini bulatan tuh menandakan dia nyambung gitu ya. Membedakan yang nyambung dan enggak. Dah, output 2 apa? B1 B0 not Pak. Not. Ini output berapa nih? 2. 2. Apa persamaannya? B1. B1 berarti B1 B0 not. B1 B0 not kan udah ada nih. Kalau 3 apa? B1 B0 Pak. Output 3 B1 udah ada kan? B1 B0. Udah selesai. Decoder dari 2 ke 4. Tadi 3 ke 8 ya. Soalnya. Kalau 3 ke 4 berarti ada 3 inputnya, outputnya 8. Kalau 3 ke 8. Ada lagi pertanyaan? Soalnya yang mana? Udah ngerti ya? Iya Pak. Oh ini bisa nggak nih? Iya Pak, bisa Pak itu Pak. Ya Pak. Gampang ya. Gampang ya. Ini? Nah, yang ini kurang nomor 4 belum terlalu paham saya nih Pak. Kenapa nggak paham? Nih, soal ini nih. Apa yang Anda lakukan ini? Untuk menyelesaikan. Ada 2 cara, bisa yang bawah itu Anda ini kan dulu persamaannya. Ada variabel nggak sih situ tuh? Bisa Anda otak-atik yang di bawah dulu atau bisa langsung dari atas ya. Nih, Y sama dengan apa? Y sama dengan apa nih? Anda tulis barnya dulu ya. Bar. Jadi dalam itu bisa Anda otak-atik nih. Apa yang sama itu? B C not kan? Iya. Kelihatan Iya nggak? Pak. Kelihatan Pak. B C B C not ya? Iya Pak. Kali apa? A tambah apa? Apa? Oh, dia Not. anak kan? Ya. Yang ini nih dari sini asalnya. Yang ini. Iya Pak. Kemudian yang itu ada bisa diulang apa tuh? AB bisa juga ya. Tambah kan boleh berulang-ulang ya. Aljabar itu, aljabar bulan itu boleh variabelnya dibanyakin. Tapi dengan yang sama. AB. Ini berarti AB kan di sini juga punya nih.
Ini ya, ini dan ini ya. Ada AB-nya kan? Iya, Pak. Ada. Kali apa tuh? Hah? Ditambah C. Oh, kali C. kali C tambah. C not. Kenapa saya selalu mencari C tambah C not? Karena dia akan satu kan? C tambah C not itu kan satu ya? Iya, Pak. 1. A tambah A not berapa? 1 juga, Pak. Ya, makanya itu usahanya ke sana. Berarti tinggal apa nih? B C not, ya kan? B C not tambah apa? AB, Pak. A B. Nah, nggak bisa lagi kan? Berikutnya Iya, apa yang Pak. Anda lakukan? Sama dengan Anda putusin sekarang. Berarti B C not. Masih enggak ada Morgan? Ini di N dengan tadi tanda tambah, kalau dikali kan? Ya, udah lupa ya? Mana Iya, Pak. cowok tadi kok hilang suaranya? Yang lincah tadi siapa namanya? Tidur deh ya? Pas sholat? Ini sama dengan apa? Hmm? Diputus lagi, jadi apa? A, apa? B not. Kok hilang suaranya sih? B not apa? B not tambah C. Ya. Dikali dengan apa? A not tambah apa? Tambah B not. Ini teorema De Morgan ini. Udah habis teorema De Morgan, tinggal dikaliin. Tinggal jabar apa tuh? B not apa? Lo kok pada hilang semua suaranya? A not. B not A not tambah B not kan? B not kali B not sama dengan B not kan? Iya, Pak. Terus tambah C A not. C A not. Ya, C A not. Ini sama dengan apa nih? Sama dengan not. Not tambah C A not. Udah selesai deh. Nggak bisa lagi disederhanakan. Jelas? Pak, itu A-nya hilang. Hmm? Gimana ya, Pak? Apa? Yang kan di sebelumnya kan B not sama A not. Nah, di bawahnya B not doang. Belum nyambung ke sana kamu ya? Iya, Pak, belum, Pak. Ini kan yang kamu tanyain. Kurang latihan kamu berarti ya? Yang kamu tanyain ini kan? Ya, Iya, Pak. itu sama dengan apa? Coba saya urain. B not. Waalaikumsalam. Ada belakang. B not dikali berapa? 1 ditambah apa? B not tambah Anot, anot,
1 tambah anot apa? 0 Pak. Masa? 0 Pak. Coba kamu lihat aljabar. 1 tambah X sama dengan apa? OR tuh kalau udah 1 gimana? OR kalau satu inputnya 1 gimana outputnya? 1 Pak. 1. Berarti tinggal 1 dikali dengan B not. B not Pak. Di sini asalnya ya. Udah kejawab? Oh, iya Pak, udah Pak. Udah kejawab ya? Iya Pak. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan? Itu Pak, apa? C itu nggak dikali sama B not Pak. Yang mana? Yang di atas tuh yang dalam kurung yang pas masih perkalian. Yang ini? Yang ini? Bukan Pak, bawahnya. Yang mana? Kan udah kan nih? Yang mana? Ya itu kan tadi kan Bapak kalikan kan. Nah tapi yang dikalikan baru cuman sampai 3. Yang akhirnya perlu Pak berarti yang C ke B not. Yang baris ke berapa nih? Baris 1, 2. Baris ketiga Pak. Ini? Bawahnya Pak. Yang ini? Iya sampingnya yang sebelah kanan. Oh ini? Kenapa? Iya. Itu nggak perlu dikalikan C, nggak perlu dikalikan ke B not Pak. C, B not? Iya. Atau gimana Pak? Nggak apa-apa, karena udah ada B not akan sama aja. Boleh kamu masukin juga akan sama hasilnya kan? Ya kan? Karena dia udah mengandung B not itu pasti hilang dia ntar. Terus saya tambahin dia sama aja hasilnya. Boleh kamu itu hasilnya sama kan? Kalau ditambahin juga sama aja ya Pak? Ya kan akhirnya sama. Iya, cuman buat mastiin aja Pak. Oh iya. Gimana itu? B not C. Apa B not C kan? Itu Pak kan maksudnya yang Ini C kan kali anot terus ditambah C kali B not Pak. ini kan? Mana yang perempuan tadi ini ya? Bukan Pak, bukan yang itu. Yang ini kan? Ini dengan Iya, ini. iya Hah? Pak. Iya, itunya itu. Ya kan bisa masuk ke sini kan? Iya. Masuk kelompok B kan dia tuh, B not. Berarti ini Anda tambah C kan akan hasilnya kan itu juga. Ini Anda tambah berapa? C kan sini? Iya Ya. Pak. Karena ada 1 ini, yang lain tuh nggak berpengaruh gitu. Boleh Baik, Pak. Anda lengkapin begitu boleh ya. Sama aja boleh. Harusnya emang ditulis gitu kalau biar lebih jelasnya ya. Iya, tadi makanya agak sedikit bingung Pak pas nggak ditulis. Iya, nggak apa-apa ya. Tadi saya menganggapnya kamu udah sampai ke sana gitu. Kalau udah ada B not itu udah ini. Sebenarnya tadi kalau udah ada B not kali B not tuh udah enak tuh. Pasti B not kan. Semua yang B not-nya kan hilang gitu. Tapi kalau untuk membuktikan memang harus yang dituliskan begini, B not C gitu ya. Tuliskan aja nanti kalau ada soal kayak gitu. Ya. Iya Pak, baik Pak. Ada lagi pertanyaan? Karena sudah maghrib ya, udah maghrib kan? Iya Pak, nih ajan Pak di rumah saya Pak. Ya, saya akhiri sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.